membahas tentang etika adalah pembahasan yang memang telah ada sejak abad pra-Yunani, yaitu semenjak filsafat itu muncul yang diistilahkan oleh si Pythagoras, yaitu pada abad 6 sebelum Masehi. Kemudian ada Demokritos yang juga membahas tentang baik dan buruk. Juga ada Socrates, Plato, Aristoteles, terus filsafat-filsafat Islam, sampai filsafat modern dan kontemporer. Sehingga etika ini menjadi hal yang sangat krusial yang dibahas dalam filsafat. Etika termasuk kepada dalam cabang filsafat praktis, yang kalau dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata ethos, yang berarti adat, kebiasaan, tempat tinggal, cara berpikir. Sehingga etika dalam filsafat menjadi ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Di dalam beberapa teori kita lihat kan ada yang namanya teori etika hedonisme, etika utilitarisme, ada juga etika keagamaan. Kalau hedonisme adalah tujuan manusia untuk mencapai kenikmatan dengan diri sendiri, sedangkan utilitarisme tujuannya untuk mencapai kenikmatan dengan secara bersama-sama. Maka begitu juga dengan keagamaan yang didasarkan kepada dogma-dogma agama atau berdasarkan wahyu kalau dalam agama samawi. Maka di sini jika kita membahas etika memang tidak ada habis-habisnya sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini saya ingin juga mempertanyakan dengan saudara tentang etika menurut saudara. Bagaimana? Menurut saya simpel. Jadi kalau etika udah dijelasin secara definisi, kita langsung masuk kepada etika dikatakan benar itu di dalam sudut pandang siapa. Siapa di sini itu tidak harus kita berbicara perorangan manusia, tetapi siapa di sini bisa dikatakan background atau kondisi sosial, lebih kepada medan yang mengatakan bahwa etika bisa dikatakan benar atau tidak. Karena apa? Kebenaran etika di sini itu sesuai kepantasan, sesuai kesepakatan hukum-hukum yang ada pada tempatnya. Karena apa? Mungkin kita ada beberapa kunci kalau ngomong etika. Jadi pernah kita bahas, jadi etika itu ada sistem etika atau sistem nilai, kemudian ada kode etik dan ilmu. Arti ilmu ini sebagai disiplin pengetahuan mengenai etika itu tersendiri. Menurut saya ini lebih kepada general atau lebih kepada bekal kita untuk penerapan etika ketika kita hidup di mana. Pertama, sebagai sistem nilai. Jadi sistem nilai ini lebih bicara mengenai budaya yang lebih dalam. Kalau kode etik, saya kira itu lebih simpel karena dilihat dari indera pun sudah terdeteksi. Misal contoh, berhadapan dengan guru dengan menggunakan celana pendek
kemudian kaos, dia mempunyai kepentingan, itu masuk kepada kode etik menunjukkan bahwa dia itu kurang pantas. Itu kode etik. Jadi pendeteksiannya itu lebih simpel. Apa yang kita lihat itu sudah bisa menjustifikasikan bahwa masuk di kode etik itu pantas atau tidak. Kemudian ketika ngomong mengenai sistem nilai, itu masuk kepada budaya tradisi, lebih kepada pendalaman terhadap nilai dari budaya itu. Misalkan contohnya banyak teman-teman, kalau orang desa atau orang kota yang jelasnya di situ ada kegiatan yang berbau-bau rutinitas, saya kira itu mempunyai nilai-nilai tersendiri. Itu lebih kepada sistem nilai. Jadi ada sesuatu yang perlu kita dalami. Jadi kebenaran itu masuk ketika kita tahu bahwa oh ternyata tradisi di salah satu daerah itu ada nilainya. Misal contoh mana? Daerah mana? Daerah Padang ada tradisi apa? Setelah panjang lebar membahas tentang etika, di sini saya ingin mempertanyakan kepada saudara Falcon, apa sih gunanya etika ini dalam kehidupan kita? Sambil ngerokok ya. Jadi sebenarnya apa sih gunanya etika dalam kehidupan kita itu gitu? Ya pertama, menurut saya sendiri itu sebenarnya etika itu secara eksplisit memang sudah ada di dalam diri manusia gitu. Bahkan ketika Adam dilarang mendekati sebuah pohon huldi itu sebuah bentuk pilihan kan. Dan etika itu ya tentang baik dan buruk yang dianggap oleh manusia kan. Bentuk pilihan Adam memakan huldi itu bagi saya itu menurut saya sebuah etika yang diambil oleh Nabi Adam gitu. Tapi yang menariknya kan dalam penelitian Philia Food, pernah dengar nggak istilah trolley problem? Ya, penelitiannya itu kan menyimpulkan kan bahwa apa yang terjadi di dunia ini dalam sejarahnya, semisal perang, Holocaust, Nazi, atau ekspansi militer di suatu wilayah itu terjadi karena dilematis etis. Penelitian itu dilakukan dengan satu pertanyaan. Mungkin teman-teman pernah dengar itu bahwa misal kayak kita sebagai pengemudi kereta api dan ada 5 orang di tengah rel. Tapi sebelum ada 5 orang itu ada pertiganya menjurus ke kiri. Yang ke arah kiri itu ada 2 orang. Jadi kita yang punya kendali dalam di kereta api itu harus memilih, kita akan membunuh 5 orang apa 2 orang yang lebih sedikit gitu. Nah, dan kebanyakan orang memilih membunuh yang lebih sedikit. Nah, moral-moral semacam itu yang berkembang dalam diri manusia. Bahwasanya kita lebih memilih yang sedikit dibanding kesejahteraan lebih banyak orang gitu. Ekspansi Belanda ke Indonesia itu bentuk etika mereka melihat bahwa ini demi kesejahteraan rakyat mereka kan. VOC dan segala macam gitu. Itu yang membuat kata Food bahwa ya dilematis etis itu yang berkonflik, yang membuat sejarah di dalam dunia kita gitu. Perang dan segala macam. Makanya di pidato Syahrir itu kan kita nggak cukup dengan nasionalisme gitu kata Syahrir. Karena kalau kita cukup dengan nasionalisme, kita seperti Hitler menganggap bahwa ras kita yang Udah. Besok kalau nganu di setting, artinya setting itu bukan Udah, ini udah mulai.